Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan maksimal, sehingga kita nanti akan meninggalkan bulan Ramadan bisa mendapatkan tujuannya, yakni takwa, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, adakah di antara para pemirsa yang mempunyai keluhan di lambung? Apakah itu mah atau GERD misalnya? Oke, kalau ada di antara para pemirsa yang memiliki gangguan lambung, itu sama seperti saya. Saya sudah lama sekali menderita penyakit mah, dan ketika datang bulan Ramadan, maka perasaan yang ada itu kecemasan. Jadi hadis Nabi tentang kita supaya bahagia, supaya senang ketika datang bulan Ramadan, itu tidak terjadi pada diri saya. Karena setiap datang bulan Ramadan, saya merasa pesimis. Karena setiap menjalankan ibadah puasa dalam satu bulan itu, bisa dipastikan perut saya error. Sudah beberapa tahun ini, rasa cemas yang biasanya menghantui saya setiap akan datang bulan Ramadan, itu tidak lagi. Yang ada adalah rasa senang. Kenapa bisa seperti itu para pemirsa? Karena saya sudah bosan dengan kecemasan, saya sudah bosan dengan ketidaknyamanan ketika menjalankan ibadah puasa. Pada saat ini saya akan berbagi tips bagaimana agar puasa dapat kita jalani dengan enjoy, dengan nyaman, tidak ada kecemasan, bahkan kita merasa senang menjalani ibadah puasa ini. Setelah saya merenung, akhirnya saya mendapatkan resepnya, saya mendapatkan tipsnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh para penderita mah, GERD atau yang lain ketika akan datang bulan Ramadan adalah: satu, munculkan keyakinan dalam diri. Jadi kita harus yakin bahwa kita akan puasa itu tidak berarti akan menyakitkan, akan menambah parah penyakit yang ada di dalam lambung, tapi justru sebaliknya, bahwa puasa itu akan menyehatkan kita. Kita yakin bahwa puasa adalah perintah Allah. Kita yakin bahwa Allah lah tujuan kita untuk berpuasa. Kita yakin bahwa puasa ini hanya untuk Allah. Kita yakin bahwa puasa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memberikan balasan, dan pasti Allah akan menguatkan kita. Tips yang pertama ini saya merenung dari hadis qudsi yang menyatakan bahwa kullu amali bni Adam lahu illas syam fa innahu li, kata Allah. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku Allah pasti akan memberikan balasan pada orang yang berpuasa untukku tadi. Itu dasar pertama, bahwa kita harus yakin bahwa ketika kita puasa, itu puasa hanya untuk Allah. Allah pasti akan menolong, Allah pasti akan memberi kekuatan, Allah pasti akan memberi balasan. Yang pertama. Kemudian tips yang kedua, kuatkan niat, bahwa kita berniat untuk puasa tentunya di malam hari ya, mulai setelah maghrib sampai sebelum imsak. Kita niat untuk berpuasa itu luar biasa. Jadi ketika kita lapar tapi tidak puasa, beda sekali dengan ketika lapar tapi ada niat untuk puasa.
bahwa niat itu ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menguatkan kita. Ini real, itu saya alami. Kemudian yang ketiga ya, kita harus hati-hati. Meskipun kita telah niat, meskipun kita sudah yakin bahwa puasa ini hanya untuk Allah, tidak berarti kita sembrono. Kita harus hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan. Kita harus mengatur betul pola makan kita. Misalnya, saat makan jangan terburu-buru, makanlah yang manis dulu, kalau tidak ada ya air putih. Kemudian ketika makan itu sedikit dulu, jangan langsung banyak supaya lambung ini tidak kaget. Dalam hal konsumsi, konsumsilah makanan yang betul-betul aman untuk lambung. Misalnya, hindari yang kecut, hindari yang pedas, dan perbanyak makanan-makanan yang berserat tinggi. Perbanyak sayur, kemudian buah-buahan, terutama buah-buahan yang berserat tinggi. Misalnya apel, kemudian pir, pepaya juga bisa, pisang. Nah, pisang itu bagus, murah meriah tapi bagus. Jadi harus hati-hati, tidak boleh sembrono ya. Jadi yang pertama itu kita yakin bahwa puasa itu hanya untuk Allah dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua itu niat jangan lupa. Dan kita juga harus yakin bahwa ketika kita sudah niat itu akan memunculkan power atau kekuatan yang menguatkan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus hati-hati, tidak sembrono di dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Termasuk minuman yang harus kita hindari itu minuman yang bersoda, misalnya minuman kopi, minuman yang kecut itu jangan. Pokoknya harus hati-hati. Kalau 3 tips ini kita penuhi saat Ramadan ini, insya Allah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, kita akan merasa enjoy, kita akan merasa nyaman dan tidak ada beban. Oke, demikian para pemirsa tips berpuasa bagi penderita atau gangguan lambung yang yakin bahwa puasa itu akan menyehatkan, termasuk untuk penderita lambung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.